Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moto awal adanya program amanah yang ada adalah terpilih dan dipilih. Perkembangan proses progres yang sedang dijalankan masing-masing pemangku untuk merealisasikan ke seluruh anggota seluruh Nusantara yang mengikuti perjalanan dana amanah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin melaporkan hasil acara hari ini yang dilaksanakan oleh Bunda bersama para petugas, para sepuh bini sepuh. Yang pertama, saya ingin jelaskan masalah uang yang 800 juta dulu yang saya minta. Itu adalah untuk pengurusan pemindahan dokumen dari seorang wanita yang pemegang aset sebelum Bunda Nilia dipindahkan ke atas nama Bunda Nilia. Alhamdulillah itu sudah selesai pada hari ini. Otomatis kolateral, dokumen KYC semua atas nama Bunda Nilia. Dilanjut pada hari Rabu tanggal 31 Januari tahun 2024, disitulah nanti ada pemotongan pajak kepada dana miliknya Bunda Nilia. Kurang lebih besar sekali, 18 triliun nanti pajaknya miliknya Bunda Nilia dari seseorang wanita yang pemegang aset sebelum Bunda Nilia, itu pajaknya. Setelah pajak terpotong, maka rekening pribadinya Bunda Nilia, yaitu 5 rekening, akan aktif dan langsung masuk ke rekening seluruh anggota yang ikut doa, yaitu doa 1 sampai doa 7. Makanya saya bilang wajib bagi jamaah, anggota PPUI, NR, Kabaru, semuanya wajib ikut di doa. Maka kalian dipastikan nanti akan on rekening benar-benar bersama Bunda Nilia, jatuhnya pas pada tanggal 31 Januari tahun 2024. Ketiga, saya pribadi dapat tugas untuk mencari biaya 107 juta. Maka dari itu saya minta kepada anggota yang sudah menyelesaikan dana dan juga 330 untuk ngambil dokumen KYC di Jakarta, saya minta dukungannya kepada kalian senilai 130.000. Semuanya dikirim ke BCA saya agar saya bisa mengumpulkan 107.000 dipakai hari Rabu pagi untuk acaranya Bunda. Dan 130.000 ini nanti tetap saya kasih yaitu tunai senilai 2,5 M tunainya. Nanti saya tambahkan ke tunai-tunai kalian. Jadi yang 130.000 ini tolong dikirim ke BCA saya. Saya harus bisa mengumpulkan 107 juta pada hari Rabu pagi, itu harus sudah dipakai. Jadi bagi teman-teman yang sudah menyelesaikannya itu doa dan 330 untuk dokumen KYC bisa ke 107 juta ini, yaitu bantuan 130.000. Dan untuk kakak baru itu langsung ke BCA saya semua mulai sekarang. Kakak baru mulai 1 juta sampai 10 juta boleh untuk anggota baru. Silakan ke BCA saya langsung. Dan yang terakhir saya sampaikan, tetap apa yang disampaikan tadi beliaunya yang dari Sumatera, memang saya benar-benar tidak kenal beliaunya, namanya saya juga tidak tahu, saya sampaikan apa adanya. Dan saya benar-benar tidak pernah memberi dana kepada beliaunya sama sekali, karena saya memang tidak kenal siapa yang TC tadi. Tetap saya ucapkan terima kasih atas penjelasannya, memang penjelasannya seperti itu. Tapi kalau untuk dana saya tidak pernah ngasih beliaunya, dan saya juga tidak pernah kenal beliaunya. Karena dana yang saya kumpulkan ini benar-benar langsung saya serahkan kepada para petugas, yaitu dari A1 Aset, A1 Sistem, dan juga petugasnya Biung. Itu yang saya kasih langsung mandat dari beliaunya A1 Aset kepada saya. Jadi apa yang saya sampaikan apa adanya. Jadi memang kenyataannya benar bahwa nanti satu-satunya yang bisa menyetuskan amanah itu hanya Bunda Nilia. Saya, para pemangku program, meskipun punya dokumen, punya tunai banyak atau apapun, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada satupun pemangku yang bisa menyetuskan amanah ini. Dan tidak akan ada satu pemangku pun yang bisa membuktikan. Ibarat kata, para koordinator, kalian memaksa kayak apapun kepada pemangku program, dia tetap tidak akan bisa mencairkan. Kalau janji pasti iya. Tapi kalau membagi kepada kalian, sampai kapanpun tidak akan bisa. Satu pun dari seluruh pemangku program ataupun yang merasa memiliki dokumen atau dia memiliki dana di bank atau memiliki dana di tunai, satu pun dari mereka tidak akan pernah bisa mencairkan. Jadi kalau koordinator memaksa
Ibarat kata saya ketua PPU dipaksa pun saya tidak bisa mencairkan. Kenapa? Karena saya tidak ada dana untuk dicairkan. Tidak ada yang dibagi. Meskipun pemangku program yang lainnya katanya memiliki tunai banyak, memiliki dokumen banyak, mereka pun kalian paksa tidak akan pernah bisa membagi sampai kapanpun. Jadi percuma dipaksa kayak apapun, tidak akan ada. Jangankan minta kalian 10M, 20M, ngembalikan admin kalian aja seluruh pemangku program tidak bisa. Karena satu-satunya yang memiliki dokumen resmi itu adalah Bunda Nilia, memiliki kolateral sendiri, obligasi sendiri, dokumen KYC sendiri itu hanya Bunda Lia. Pelimpahan dari aset seseorang cewek, seorang perempuan yang sudah memegang amanah 100 tahun, tapi dia hanya memegang, tidak bisa mencairkan. Yang bisa mencairkan adalah Bunda Nilia. Maka seluruh dokumen atas nama dia sudah dipindahkan kepada Bunda Nilia, yang kemarin saya mencari biaya 800 juta itu untuk pengurusan dokumen ini. Dan dokumen ini tadi sudah sah atas nama Bunda Nilia. Maka kolateral dokumen KYC sudah keluar atas nama Bunda termasuk obligasi dan SKR. Dan di hari Rebonya tanggal 31 Januari tahun 2024 insya Allah itu adalah pajak milik Bunda Lia dipotong. Kurang lebih 18T pajaknya. Nah maka dana yang dicairkan pasti ya besar. Nah disitulah maka disebut dengan namanya doa. Dana operasional awal, yaitu doa 1 sampai doa 7. Makanya saya bilang wajib. Setelah doa, itu nanti kalian berangkat ke Jakarta ngambil dokumen KYC. Setelah dokumen KYC, maka yang besar-besar itu akan keluar. Karena dokumen KYC atas nama kalian, tapi kalian harus siapkan 330.000. Kalau untuk doa dan 330.000 bisa dikirim ke BCA saya atau BCA Bunda. Tapi yang saya bilang 130 dan Kabaru tolong dikirim ke BCA saya, karena tanggal 7 pagi saya harus nyiapkan 107 juta. Itu untuk pembukanya. Jadi saya harus mengumpulkan uang 107 juta untuk pembiayaannya. Jadi ini yang bisa sampaikan pada seluruh anggota. Makanya berkali-kali saya bilang, anggota program amanah itu lebih dari 600.000. Dan program amanah kata A1 aset itu total lebih dari 100 program. Sedangkan dari 100 program itu yang benar-benar bisa mencairkan hanya satu nama, yaitu Bunda Nilia, yang memiliki kolateral sendiri, dokumen KYC sendiri, obligasi sendiri, dan SKR sendiri. Sedangkan para pemangku program, meskipun dia katanya punya tunai 1 gudang, dia punya dokumen lengkap atau apapun dana di bank, kalian paksa kayak apapun koordinatornya, kalian maksa ibarat kata program A suruh nyairkan, dia tidak akan bisa mencairkan. Kalian paksa program B untuk mencairkan, dia tidak akan bisa mencairkan. Kenapa? Karena tidak ada hak untuk mencairkan. Tidak ada hak untuk membagi kepada anggotanya. Yang punya hak murni tunggal adalah Bunda Lia. Mau percaya atau tidak, silakan. Itu memang kenyataannya. Dan yang terakhir saya sampaikan dengan hormat, saya nyatakan sungguh-sungguh dengan beliau yang sering TC dari Sumatera, saya sama sekali belum pernah ketemu, tidak punya nomor HP-nya, dan tidak juga punya nomor rekening dia. Makanya saya sampaikan saya tidak pernah memberi dana kepada beliaunya, dan saya juga tidak kenal sama sekali. Saya perjelas, karena saya hanya mengikuti perintah langsung dari satu, yaitu A1 aset, yang mewariskan seluruh dananya kepada putrinya yang bernama Nilia. Itu yang saya tahu. Dan juga para petugas yang ada di lapangan, petugas di gudang, petugas di perbankan, itu adalah petugas dari A1 aset. Itu saya kenal semuanya. Karena memang tugas saya diperintahkan untuk membiayai itu semuanya sampai dana ini tercetus, dan insya Allah akan tercetus di tanggal 31 Januari tahun 2024. Monggo teman-temanku semuanya saling mendukung semuanya, karena harapan kita sudah di depan mata, dan satu-satunya yang bisa membuktikan nanti adalah Bunda Lia. Terima kasih. Dalam cuplikan Amanah Nuswantara yang ada saat ini, bahwa Ketua Umum Amanah Nuswantara memberikan arahan keterlanjutan proses progresnya di bait pertama selesainya pemindahan dokumen hari ini, yang diutarakan pimpinan Ketua Umum Amanah Nuswantara selesai, dan untuk kegunaan dana operasional yang telah dikumpulkan untuk pemindahan dokumen tersebut
Dari sini semua sudah jelas bahwa keterlanjutan amanah Nusantara mengenai operasional sudah selesai sesuai apa yang diutarakan di saat mengumpulkan kekurangan 800 juta tersebut. Kesimpulannya di bait pertama, anggota amanah Nusantara dari sini bisa kita simpulkan jangan ada lagi untuk menambah ke kota selanjutnya. Cukup ikuti langkah selanjutnya, proses yang dilalui jajaran tim Amanah Nusantara termasuk juga Ketua Umum Amanah Nusantara. Kedua, di akhir Januari 2024 pajak Amanah Nusantara yang akan diselesaikan sangatlah besar. Itu hanya pajaknya saja, arahan dari Ketua Umum Amanah Nusantara tadi. Dari situ bisa kita simpulkan bahwa jika pajak sebegitu besar, maka IDR Amanah Nusantara bisa berlipat-lipat nominalnya yang akan dialirkan penerima terpilih dan dipilih, khususnya seluruh anggota Amanah Nusantara, besar dan kecilnya, nominalnya, intinya bisa dinikmati digunakan di tahun 2024.